Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua ya, para sejawat, ayah bunda, orang tua di seluruh Indonesia. Kita bertemu kembali pada siang hari ini di acara seminar awam ya, yang pada siang hari ini tanggal 28 Mei 2022 dalam rangka memperingati Hari Pendidikan dan Perlindungan Anak, maka Ikatan Dokter Anak Indonesia mengetengahkan suatu topik yaitu peran keluarga dan masyarakat dalam penanganan kasus kekerasan pada anak. Dan saya Dr. Berni, saya akan memandu acara pada siang hari ini. Dan izinkan saya karena masih dalam suasana Idul Fitri, kami dari Ikatan Dokter Anak Indonesia mengaturkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga kita semua juga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk hari ini kita akan menghadirkan dua narasumber yang memang pakar di bidang masing-masing. Nanti narasumber pertama adalah Dr. Hari Wahyu Nugroho, spesialis anak konsultan MKes, dan kemudian ada juga Ibu Yulaika Ernawati, SP. Sebelum memulai seminar awam ini, saya akan membacakan aturan seminar awam terlebih dahulu. Yaitu seminar awam ini akan berlangsung selama kurang lebih 120 menit. Peserta dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan yang langsung dapat dikirim selama pemaparan materi berlangsung melalui kolom chat. Untuk sejawat, Bapak dan Ibu diharapkan untuk tidak melakukan absensi di kolom chat. Dan jika peserta seminar awam mengalami kendala dalam streaming suara atau video, silakan mematikan fitur kamera atau off cam silakan ya. Dan materi akan dibagikan saat sesi diskusi dan silakan Bapak Ibu bisa mengunduh dengan perangkat Bapak Ibu sekalian. Baik, sebelum kita masuk kepada acara inti, maka kita dengarkan dulu sambutan dari Ketua Umum PP IDAI, yaitu Dr. Piprim Basarah Yanuarso, spesialis anak konsultan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat rahmat dan karunia kita bisa bersama-sama berkumpul dalam acara seminar awam Satgas Perlindungan Anak IDAI pada tanggal 28 Mei 2022 dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional dengan tema Perlindungan Anak di Lingkungan Pendidikan. Isu perlindungan anak merupakan salah satu isu penting yang menjadi perhatian IDAI. Perlindungan terhadap anak adalah hak anak dan kewajiban setiap warga negara dan pemerintah. Kita sering mendengar isu tentang bullying di sekolah, banyak tersebar di media sosial. Tentu saja ini sangat memprihatinkan kita semua. Masalah sosial dalam pemenuhan hak-hak anak untuk dapat hidup baik dan terlindung dari segala macam kekerasan semakin hari menunjukkan kejadian yang semakin meningkat. Saat ini, penanganan masalah perlindungan anak dilakukan oleh berbagai organisasi, baik pemerintah maupun non-pemerintah, di bawah koordinasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ditambah 5 arahan dari Presiden Republik Indonesia terkait upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak, yaitu antara lain peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan dan peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan atau pengasuhan anak. Sehingga diharapkan ada penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan pada anak-anak. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala dan sosialisasi yang masih kurang. Sehingga kami berharap melalui seminar awam ini bisa menjadi wadah dan membuka wawasan kita semua terkait perlindungan terhadap anak, khususnya di lingkungan pendidikan. Mudah-mudahan seminar ini membawa manfaat dan tidak berhenti hanya sekedar di seminar,
namun dilanjutkan dengan aksi-aksi nyata agar kasus-kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan tidak terjadi lagi di kemudian hari. Terima kasih, selamat menikmati seminar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikut tadi adalah sambutan dari Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Pipin Basyara Sianwarso, spesialis anak konsultan. Baik, kita akan masuk pada sesi yang utama kita ya, yaitu presenter atau pembawa materi pertama adalah Dr. Hari Wahyu Nugroho, spesialis anak konsultan MKes. Mohon diperlihatkan untuk CV beliau. Ya, beliau saat ini adalah ketua dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak dari Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret, RSUD Muwardi di Surakarta. Dan kalau kita lihat, beliau sudah mendapatkan gelar spesialis anak, kemudian juga gelar spesialis anak konsultan, ya. Dan kita lihat di sini cukup banyak ya, dan juga mendapatkan fellowship di Netherlands ya. Baik, tidak akan berpanjang lebar, kita persilahkan kepada Dr. Hari Wahyu Nugroho. Biasanya akrab dipanggil Dr. Dino ya. Silakan Dr. Dino. Iya, terima kasih Dr. Berni. Dr. Berni ini senior saya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para guru besar, para senior, sejawat, dan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan siang hari ini dalam rangka simposium mengenai perlindungan anak. Pada siang hari ini saya diberi tugas untuk nanti membawakan materi mengenai kekerasan pada anak di lingkungan pendidikan dan bagaimana nanti dampaknya terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Ya, jadi sebelum saya masuk ke dalam materi mengenai kekerasan terhadap anak, sekali lagi saya ingin menyampaikan dan mengingatkan kepada kita semua mengenai definisi anak. Karena seringkali sampai dengan saat ini kita masih salah dengan pengertian ataupun definisi dan juga batasan usia seorang anak. Di mana menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ya mengenai perlindungan anak, disebutkan di situ bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk janin yang masih ada di dalam kandungan. Dan juga bisa saya tambahkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ya di situ ada tambahan ya bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah. Artinya sampai dengan usia 18 tahun ya ini seseorang itu masih masuk dalam kategori anak ya, masih masuk dalam tanggung jawab kita semua untuk mengawal proses tumbuh kembangnya. Nah, kekerasan terhadap anak sendiri ya, ini kita ketahui bersama yang kita lihat saat ini itu adalah hanya merupakan puncak dari gunung es. Artinya ya ada banyak sekali kasus-kasus kekerasan anak yang tidak teridentifikasi ataupun sudah teridentifikasi tetapi juga tidak dilakukan penanganan secara baik. Nah, ini yang kemudian harus kita sadari bersama karena kita tahu bahwa kekerasan yang terjadi terhadap anak ini ya tidak hanya berdampak
negatif pada pertumbuhan dan perkembangannya saat ini saja, tetapi juga mempunyai dampak ya sampai dengan nanti di masa-masa yang akan datang. Nah, ini yang kemudian bersama-sama harus kita tanggulangi sampai dengan tuntas. Dan ini juga disadari sepenuhnya ya oleh Presiden Republik Indonesia pada tahun 2020 ya bersamaan dengan meningkatnya atau puncak pandemi COVID-19, angka kekerasan terhadap anak khususnya di Indonesia ini meningkat sangat pesat. Dan ini mendapat perhatian khusus dari Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, dan beliau mengeluarkan beberapa instruksi khusus yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua PPIDAI, ya, terutama adalah bagaimana untuk kita bisa mencegah kasus kekerasan terhadap anak, ya, kemudian kita juga harus bisa menanggulangi, ya, menangani secara komprehensif dan cepat, dan juga yang terakhir adalah bagaimana kemudian hukuman terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap anak ini bisa lebih dimaksimalkan sehingga menimbulkan efek jera. Itu ada 3 instruksi khusus dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo terhadap naiknya kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2020. Ya, ini data dari Kementerian Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak, ya, bisa kita lihat di sini. Memang pada saat pandemi ini menyebabkan kejadian dari kekerasan terhadap anak di Indonesia meningkat sangat pesat. Ya, kita bisa lihat mulai dari tahun 2019 sampai dengan yang terakhir ini di 2021, angkanya meningkat dengan sedemikian pesat. Ini yang kemudian menjadi kekhawatiran kita bersama, khususnya kita selaku orang tua dan juga kita sebagai dokter spesialis anak. Nah, dari laporan-laporan kasus kekerasan anak yang masuk ke dalam sistem informasi online Simfoni ya Kemen PPA, bisa kita lihat di sini di Indonesia ya ini sama dengan kejadian-kejadian di negara-negara yang lain ya di mana separuh di antaranya itu adalah kasus kekerasan seksual. Kemudian diikuti dengan kasus kekerasan fisik. Tetapi seringkali dalam kejadian kasus kekerasan terhadap anak ini ya ini merupakan kombinasi. Jadi jarang yang hanya terjadi satu jenis saja kekerasannya, tetapi biasanya memang merupakan kombinasi dari beberapa bentuk atau jenis kekerasan. Ya, ada yang kekerasan fisik disertai kekerasan seksual, kekerasan fisik disertai dengan kekerasan emosional dan lain sebagainya. Dan memang yang paling banyak ini adalah korbannya adalah anak perempuan. Ya, jadi 2/3-nya adalah anak perempuan. Ya. Kemudian ada berbagai macam bentuk dari kekerasan terhadap anak. Ya, ada 5 bentuk. Yang pertama ini adalah kekerasan fisik, yang kedua adalah kekerasan emosional, kekerasan seksual, penelantaran, dan eksploitasi. Ya, kekerasan fisik ini adalah suatu tindakan yang mengakibatkan cedera fisik yang nyata ataupun berpotensi menyebabkan cedera fisik pada masa yang akan datang. Ya, sebagai akibat adanya interaksi atau tidak adanya interaksi. Dan di sini termasuk ya tindakan-tindakan yang disertai dengan niat ataupun dengan tidak untuk menyakiti. Sehingga apabila kemudian yang paling sering kita temui ya di lingkungan keluarga, kemudian ada hukuman dari orang tuanya yang berlebih, yang kemudian orang tua tersebut melakukan kekerasan fisik terhadap anak. Nah, walaupun di situ orang tuanya menyatakan tidak berniat untuk menyakiti,
ini termasuk merupakan kekerasan fisik, ya. Kemudian yang kedua adalah kekerasan emosional, di mana kekerasan emosional ini terjadi apabila kita ya tidak mampu untuk menyediakan lingkungan di sekitar anak ya yang mendukung sesuai dan memadai bagi perkembangan anak, termasuk di antaranya ini nanti dapat menimbulkan penyimpangan ya kesehatan mental emosional dan juga perkembangan anak. Ya, beberapa contoh di antaranya adalah pembatasan gerak anak ya atau mengucilkan anak, mengancam, mengintimidasi, mendiskriminasi ya, bully, mengejek ya, dan tuduhan-tuduhan atau caci maki terhadap anak. Ya, kemudian kekerasan seksual di mana ini merupakan suatu tindakan pelibatan anak dalam kegiatan seksual, di mana sementara dia sendiri ini belum mampu untuk memahami atau belum mampu untuk memberikan persetujuan. Contohnya adalah prostitusi, pornografi, memaksa untuk melihat kegiatan seksual dan lain sebagainya. Ya, kemudian penelantaran. Penelantaran di sini adalah kegagalan untuk menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk tumbuh kembangnya. Ya, seperti keluarga, rumah, nutrisi, kesehatan, pendidikan. Di mana sebenarnya ya kita atau keluarga atau orang tua atau pengasuh itu sebenarnya mampu untuk memberikan hal-hal tersebut ini. Ya, maka ini disebut sebagai penelantaran. Dan yang terakhir adalah eksploitasi, merupakan tindakan memanfaatkan anak untuk kepentingan dan keuntungan orang tua atau orang lain, di mana sebenarnya anak belum sepenuhnya memahami. Dan tindakan ini akan merugikan atau mempunyai potensi merugikan bagi anak di kemudian hari. Nah, bagaimana kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah? Ini yang hari ini akan secara spesifik khusus kita bahas ya. Ini penelitian yang dilakukan di India, ya. Hasilnya juga cukup menyengangkan, di mana anak-anak sekolah di India itu 75,5%-nya ini pernah mengalami kasus kekerasan fisik. Dan 84,5%-nya ini pernah mengalami kasus kekerasan emosional. Di mana kekerasan-kekerasan jenis ini yang kemudian sekarang kita kenal sebagai suatu tindakan bullying. Ya, kekerasan fisik seperti dipukul, ditampar, kekerasan emosional dicaci, dihina, ya direndahkan, ya. Kemudian bagaimana di Indonesia? Di Indonesia penelitian yang dilakukan oleh International Center Research on Women ya dan juga UNICEF yang sama-sama dilakukan di tahun 2015 ini juga menunjukkan angka yang cukup tinggi. Bahkan disebutkan oleh ICRW ini bahwa bullying di Indonesia ini termasuk salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara. 85% anak Indonesia ini pernah mengalami bullying di sekolah. Sedangkan menurut data dari UNICEF, ya, ini 50% anak usia 13 sampai 15 tahun ini pernah mengalami bullying. Ya. Kemudian ini saya akan menyampaikan satu publikasi yang menarik dari Prof. Meita dari Bandung. Beliau staf pengajar dari Universitas Padjadjaran Bandung ya mengenai bullying, fenomena gunung es di dunia pendidikan. Ini yang dipublikasi di Sari Pediatri tahun 2021. Ya, bullying. Jadi di dalam lingkaran bullying ini ada 3 yang berperan, yaitu pelaku, korban, dan juga saksi mata yang melihat terjadinya bagaimana tindakan bullying itu. Ya, dan yang masuk dalam kategori bullying disebutkan di dalam kepustakaan itu adalah bisa berupa 4 jenis bentuk. Yang pertama kekerasan fisik, ya baik pukulan, tamparan, ya tendangan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah intimidasi verbal, ya ancaman, cacian, makian, ya.
Yang ketiga adalah pengucilan dari komunitasnya, dari teman-temannya, dari anak-anak yang sebayanya, dan yang keempat adalah pemerasan. Ya, yang ini kemudian seringkali masuk dalam juga tindakan kriminal. Ya. Nah, bullying yang terjadi di lingkungan sekolah ini, ya ini mempunyai dampak yang luas terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Ya, secara garis besar kita bisa bagi menjadi dua. Yang pertama adalah dampak psikologis, ya, yang akan menyebabkan munculnya rasa rendah diri, kecemasan, depresi, bahkan sampai dengan bunuh diri. Ya, dan juga nantinya ya dapat berimbas ke dalam fungsi akademik di mana anak-anak yang menjadi korban ya ataupun anak-anak yang menjadi saksi ya jadi dampak ini tidak hanya dirasakan oleh korban saja tetapi juga saksi yang melihat ya saksi yang melihat adanya tindakan bullying itu merupakan trauma tersendiri bagi para saksi sehingga biasanya tidak hanya korban tetapi juga saksi mata akan ikut merasakan dampaknya. Ya. Kemudian selain dampak psikologis, ya, bullying ini juga akan menimbulkan dampak fisiologis. Di mana dampak fisiologis ini secara garis besar ya, ini merupakan akibat atau dampak dari adanya stres ya, depresi yang muncul oleh akibat adanya tindakan bullying ini. Ya, apa saja yang bisa dialami anak? Ada gangguan gangguan dari aksis hipotalamus pituitari ya. Kemudian juga ada bisa menyebabkan peningkatan hormon kortisol dengan berbagai macam akibatnya nanti di kemudian hari. Kemudian juga menimbulkan dampak takikardia atau denyut jantungnya ini menjadi lebih cepat ya. Kemudian juga bullying ini dapat meningkatkan terjadinya reaksi inflamasi kronis pada korban ataupun pada saksi mata. Di mana inflamasi kronis ini terlihat dengan adanya peningkatan CRP, kadar CRP di dalam darah para korban bullying dan para saksi mata bullying. Nah, peningkatan inflamasi, peningkatan CRP ini yang kemudian juga dapat menimbulkan adanya kejadian risiko kardiovaskuler di kemudian hari yang lebih cepat dibandingkan orang yang seusianya, ya. Sehingga perlu saya ulangi dan saya garis bawahi bahwa dampak bullying ini tidak hanya terjadi pada korban saja, tetapi juga pada saksi mata dan mempunyai dampak yang luas baik psikologis maupun fisiologis. Nah, kemudian untuk pencegahan dari bullying ini kita harus mengenali beberapa faktor risiko dan faktor proteksi dari bullying. Yang menjadikan adanya risiko terjadinya bullying ya pada seorang anak adalah anaknya kurang percaya diri ya. Jadi anak-anak yang kita lihat memang memiliki percaya diri yang kurang, ini perlu kita berikan dukungan supaya mereka akan lebih baik rasa percaya dirinya sehingga tidak berisiko untuk menjadi korban bullying. Kemudian anak-anak yang memiliki perasaan mengenai keterbatasan fisiknya. Ini akan membuat anak tersebut menjadi rendah diri sehingga juga akan meningkatkan risiko terjadinya bullying. Kemudian anak-anak yang tidak memiliki kemampuan sosialisasi yang baik. Jadi anak-anak yang antisosial, anak-anak yang sukanya menyendiri. Ini juga memiliki risiko lebih besar terjadinya bullying. Kemudian anak-anak yang sebaliknya yang memiliki perilaku agresif. Ya. Maka ini kemudian akan tidak menjadi disukai oleh komunitasnya, oleh peer groupnya, oleh teman-teman yang seusianya, ya. Sehingga ini merupakan salah satu faktor resikonya. Kemudian anak-anak yang memiliki keluarga yang otoriter, ya,
yang kemudian ini akan menyebabkan rasa tidak percaya diri, menyebabkan rasa rendah diri pada anak tersebut. Ya. Kemudian yang berpengaruh juga adalah rendahnya pengawasan orang tua, di mana orang tua ya ini tidak pernah memperhatikan bagaimana anak di sekolahnya, tidak pernah bertanya, tidak pernah berkomunikasi ya. Ini juga akan meningkatkan risiko. Kemudian adanya kekerasan terhadap anak di dalam rumah tangganya. Ya, anak-anak yang mengalami kasus-kasus KTA di dalam rumahnya ini juga akan berpotensi untuk mengalami kasus kekerasan bullying di sekolahnya. Nah, sedangkan dari sudut pandang sekolah ya, sekolah yang terlalu penuh ya, yang tidak begitu baik untuk dapat melakukan kontrol terhadap siswa-siswanya, sekolah-sekolah yang tidak mempunyai program-program baik akademis maupun akademis yang terorganisasi dengan baik, ini juga akan meningkatkan risiko bullying di sekolah. Kemudian adanya iklim persaingan yang tidak sehat di sekolah ya. Kemudian adanya kekerasan di dalam kelompok bermainnya, di dalam gengnya ya kalau para remaja ini terutama. Kemudian lingkungan sekitar rumah ya atau tetangga yang tidak aman atau tidak mendukung. Ya, jadi tetangganya itu memang merupakan uh, individu-individu yang memang negatif sehingga tidak membantu anak untuk mencegah dari bullying ini. Kemudian selanjutnya adalah faktor protektif. Nah, ini yang kemudian harus kita dorong ya untuk bisa mencegah terjadinya bullying di sekolah. Ya. Yang pertama adalah anak-anak yang mereka memiliki rasa percaya diri yang tinggi, anak-anak yang memiliki kemampuan bersosialisasi yang tinggi, anak-anak yang dia memiliki komunikasi yang baik, ya, interaksi yang baik dengan orang tuanya sehingga dapat menceritakan bagaimana sehari-hari di sekolah sehingga orang tuanya bisa memberikan dukungan yang baik, dukungan yang tepat, dukungan yang sesuai sehingga bisa mencegah dari terjadinya bullying. Ya. Kemudian juga bagaimana dari sudut pandang sekolah, sekolah yang memiliki kualitas orientasi belajar yang baik, sekolah yang memiliki kegiatan-kegiatan non-akademis yang baik, ini juga menjadi faktor yang protektif untuk terjadinya bullying. Juga adanya rekan yang sebaya, yang seusianya, peer groupnya yang bisa diteladani, dan juga lingkungan yang contohnya memiliki dukungan terhadap adanya kegiatan fasilitas olahraga, rekreasi, dan kegiatan-kegiatan positif yang lainnya. Nah, bagaimana untuk penanganan kasus bullying? Penanganan kasus bullying ini memerlukan kerjasama mutlak dan komunikasi yang baik. Ya, baik dari pihak orang tua, ya, pihak guru, sekolah maupun pemerintah. Dan penanganan kasus bullying yang terjadi di sekolah ini itu tidak hanya difokuskan, tidak hanya dilakukan terhadap korbannya saja, tetapi juga harus dilakukan untuk pelakunya. Ya, di sini peran orang tua, baik orang tua sebagai orang tua korban maupun orang tua pelaku, ya, ini harus memiliki peran yang sangat baik. Ya, orang tua korban harus memberi dukungan, support yang baik ya. Kemudian orang tua pelaku juga harus bisa memberikan pengertian ya. Kemudian juga harus bisa memberikan pandangan terhadap pelaku sehingga tidak mengulangi hal yang sama. Demikian juga guru dan sekolah. Sekolah di sini harus dituntut ya untuk bisa memberikan program-program yang baik, harus bisa juga memberikan aturan-aturan ya sehingga kemudian ini bisa mencegah terjadinya bullying. Dan komunikasi antara guru dengan orang tua ini menjadi suatu hal yang paling utama dalam penanganan kasus bullying ini. Nah, ini masuk dalam slide terakhir saya ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak dan bullying di Indonesia ini saat ini
memang kita lihat angkanya masuk ke tahap yang mencemaskan, dan ini harus menjadi perhatian kita semua. Memang pandemi COVID-19 ini menjadikan tantangan tersendiri buat kita, ya. Tapi itu artinya kita harus nanti bisa lebih baik lagi untuk menjaga, mensupport anak-anak kita agar terhindar dari kejadian bullying. Nah, kemudian yang kedua, sekolah ya, yang selama ini memang kita lihat mungkin sebagai suatu tempat yang baik, tetapi memang seringkali ini malah menjadi salah satu tempat yang paling berisiko untuk terjadinya kekerasan terhadap anak dan bullying. Dan memang yang menarik adalah pada kasus kekerasan terhadap anak dan juga bullying ini, bahwa pelaku, kemudian lingkungan tempat kejadian itu merupakan orang-orang yang terdekat, merupakan lingkungan-lingkungan yang terdekat di sekitar korban. Nah, ini yang kemudian juga harus kita ketahui, kemudian harus kita waspadai, dan harus bisa kita cegah. Kemudian tadi sudah kita ketahui bersama bahwa dampak kekerasan terhadap anak, bullying ini efeknya sangat luas, baik psikologis maupun fisiologis, ya, tumbuh kembang anak, sehingga memang benar-benar harus kita tangani dengan baik sehingga kita nantinya bisa tetap menjaga anak-anak kita, ya, mempunyai pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan potensi genetiknya. Dan untuk pencegahan penanganan kekerasan terhadap anak dan bullying di sekolah, ini mutlak memerlukan kerjasama lintas sektoral, baik peran serta para orang tua, peran serta guru, peran serta sekolah, dan juga peran serta pemerintah. Sehingga penanganannya ini nanti kita harapkan bisa dapat lebih menyeluruh, komprehensif, dan bisa segera menanggulangi kasus bullying. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Dr. Berni. Silakan Dr. Berni, terima kasih. Terima kasih Dr. Hari Wahyu Nugroho, biasa dipanggil Dr. Dino ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Sangat menarik tadi tampilan presentasinya, Dok. Banyak sekali yang kita pelajari ya. Jadi memang kasus bullying ini juga kita harus perhatikan. Dan ternyata tadi menurut Dr. Dino tadi ternyata hati-hati, pelaporannya ini adalah di puncak gunung esnya. Kita tidak tahu seberapa besarnya gunungnya ya Dok ya, yang dilaporkan itu hanya puncaknya saja. Baik, terima kasih Dok. Kita sekarang lanjut ke pemapar kedua, yaitu Ibu Yulaika Ernawati SP. Beliau saat ini menjabat sebagai analis kebijakan ahli muda pada Pusat Penguatan Karakter. Juga beliau sangat banyak sekali ya untuk track record beliau menjadi staf di Pusat Analisis. Kemudian juga tadi banyak ya yang sudah kita baca bersama. Baik, Bu Yulaika, saya berikan waktu Bu, dan saya yakin akan banyak pertanyaan ini untuk teman-teman sejawat dan Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan mengetik di kolom chat. Silahkan Bu Yulaika. Terima kasih Dr. Berni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Priptim Basara Yunarso, Bapak Dr. Hari Wahyu dan Dr. Berni, yang juga peserta seminar awam perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Jika kita mengingat pahlawan, jangan dilupa Ibu Kartini. Salam syukur saya ucapkan dapat berjumpa di tempat ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat-Nya hingga saat ini kita semua masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di kegiatan yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan banyak terima kasih juga, terima kasih juga sudah mengundang kami di acara seminar ini dalam rangka menyosialisasikan
program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, terutama di Kemendikbudristek melalui Pusat Penguatan Karakter terkait pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak di lingkungan pendidikan. Terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, Kakak, Adik yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di kesempatan pada siang hari ini. Sebuah kebahagiaan tersendiri buat saya bisa berada di antara Bapak Ibu hebat, Ayah Bunda, Kakak Adik semua untuk saling berbagi hal-hal yang insya Allah akan bermanfaat. Dalam kesempatan ini saya mewakili pimpinan untuk memenuhi undangan dari PP IDAI ya. Tadi sudah diperkenalkan oleh Dr. Benmi. Saya Yulaika Ernawati, analis kebijakan alim muda di Pusat Penguatan Karakter Kemendikbudristek. Dan kebetulan juga saya mengemban tugas di tim anti perundungan bersama dengan dua rekan saya di bawah arahan langsung dari Bapak Kepala Puspeka yaitu Pak Endarman dan staf khusus Menteri Bidang Kompetensi Bapak Pramodida Sudarmo. Sebelum masuk ke anti perundungan, kami di Puspeka mendapatkan mandat yaitu ada dua hal, yaitu terkait dengan profil pelajar Pancasila ya. Mungkin Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, Kakak, Adik mungkin ada yang sudah mendengar profil pelajar Pancasila. Itu terdiri dari 6 nilai utama, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua gotong royong, yang ketiga mandiri, keempat kreatif, yang kelima bernalar kritis, dan 6 berkebinekaan global. Dan tugas yang kedua yaitu Puspeka juga mengemban amanah terkait 3 dosa pendidikan, yaitu perundungan atau yang sering disebut bullying, yang kedua kekerasan seksual, dan intoleransi. Hanya saja dalam kesempatan ini saya tidak menyampaikan tentang profil pelajar Pancasila dan 2 dosanya, tetapi hanya terkait dengan perundungan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mungkin kami akan menyampaikan video motion grafis kita semua sahabat. Mari kita bersama. Halo pelajar Pancasila, sebagai generasi muda, kita harus bisa menciptakan lingkungan pertemanan yang positif dan bebas dari bullying atau perundungan. Kadang kita punya perasaan ingin jadi hebat, wajar sih. Tapi seringkali kita salah mengartikan cara menjadi hebat, sama dengan membuat orang lain menjadi lebih kecil atau merendahkan orang lain. Nah, secara tidak sadar, kita sebetulnya sudah melakukan apa yang dinamakan bullying atau perundungan. Baik kita lakukan secara sengaja atau tidak. Perundungan atau bullying adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang, baik secara verbal, fisik, maupun psikologis, sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya. Perundungan di kalangan remaja sangat sering terjadi dengan beragam kasus di berbagai tempat. Di Indonesia aja, ditemukan 37.381 kasus perundungan sepanjang tahun 2011 sampai 2019. Berdasarkan data dan fakta yang dikumpulkan oleh Simfoni PPA, di periode antara 1 Januari 2020 sampai 19 Juni 2020, telah terjadi 3.087 kasus kekerasan pada anak, di mana 852 anak mengalami kekerasan fisik, 768 mengalami kekerasan psikis, dan 1.848 anak mengalami kekerasan seksual. Padahal kita bisa loh memudayakan pertemanan yang sifatnya positif, yang bisa membuat kita lebih percaya diri dan bangga sama diri kita sendiri tanpa harus merendahkan orang lain. Misalnya dengan melakukan aktivitas positif seperti olahraga atau membaca. Jadi, ayo kita sama-sama hentikan perundungan. Dimulai dengan menciptakan pertemanan yang positif. Dan jangan lupa juga berani bicara, ungkap, dan laporkan jika kita menemui kasus perundungan di sekitar kita dan teman-teman kita.
Jadi kita sudah saksikan bersama video motion grafis terkait perundungan. Jadi perundungan atau yang sering kita kenal bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan kekuasaannya untuk menyakiti orang lain, yang dilakukan secara berulang, baik secara verbal, fisik, maupun psikologis, sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya atau tersakiti. Nah, dalam tindakan perundungan ini ada 3 unsur yang merupakan segitiga bully, yaitu siapa saja yang terlibat dalam perundungan itu. Di dalamnya ada korban, ada pelaku, ada penonton atau bystanders. Kenapa perundungan ini mudah sekali terjadi? Ada beberapa hal yang mempengaruhinya. Yang pertama, masih banyak di antara kita yang belum paham bentuk-bentuk perundungan itu apa saja. Dampaknya perundungan itu seperti apa juga masih banyak yang belum paham. Yang kedua, masih banyaknya penonton atau bystanders atau tadi dokter menyebutnya saksi tidak melakukan apa-apa atau hanya diam dan menonton saja ketika melihat tindak perundungan yang terjadi di sekitarnya. Selain itu juga karena kurangnya perhatian orang tua sehingga pelaku mencari perhatian dengan membuli orang lain. Selain itu juga adanya tradisi dan budaya yang membenarkan atau melegalkan adanya perundungan, semisal orientasi sekolah atau perpeloncoan pada siswa baru pada saat penerimaan siswa baru, walaupun regulasinya sudah ada ya. Selain itu juga mayoritas kasus perundungan tidak dilaporkan ya. Kasus perundungan ini merupakan ibarat sebuah gunung es tadi disampaikan, di mana hanya sebagian kecil yang tampak di permukaan. Ya, padahal kasus sebenarnya jauh lebih banyak. Hal ini karena mungkin korban enggan melapor, mungkin dengan beberapa pertimbangan seperti ketakutan bahwa ia akan mengalami perundungan yang semakin buruk, diancam dan sebagainya. Dan juga karena merasa tidak ada perubahan meskipun sudah melaporkan kasus yang dialami. Dan mungkin juga merasa tidak berdaya dan tidak tahu harus melapor ke siapa dan harus melapornya kemana gitu. Dan selanjutnya, nah tadi sudah disampaikan juga apa saja bentuk perundungan ya. Perundungan ada 4, perundungan fisik, perundungan verbal, perundungan sosial atau relasional, atau dan perundungan di dunia maya. Perundungan fisik melibatkan kontak fisik antar pelaku dan korban, contohnya dipukul, ditendang, diludahi, didorong, merusak barang, hingga melakukan tindakan lain yang terus berulang hingga merugikan secara fisik. Sedangkan perundungan verbal, perundungan ini tidak terlihat oleh mata ya, namun dampaknya bisa dirasakan oleh hati. Misalnya dikata-katain, diejek, dicela, dihina, bahkan sampai diteror. Nah, kalau perundungan relasional itu bisa saja dengan cara merusak reputasi atau hubungan seseorang di lingkungan sosial tertentu, mengucilkan orang lain, juga dalam bentuk menyebarkan gosip-gosip. Nah, kalau perundungan dunia maya ini sering terjadi ya terutama pada masa pandemi saat ini, penggunaan media sosial, pesan singkat, email, atau media digital untuk merendahkan atau mengucilkan seseorang. Misalnya mengunggah gambar atau video yang tidak pantas, menyebar gosip secara online, dan menggunakan informasi lain orang lain di media sosial. Biasanya pelaku perundungan bilangnya, aku kan cuma bercanda, aku hanya main-main. Ya, kebanyakan perundungan terjadi diawali dari bercandaan dan tanpa menyadari bahwa candaan tersebut menyebabkan teman kita sakit hati, bisa luka fisik dan lain-lain. Kita tidak menyadari bahwa candaan kita akan merugikan teman kita. Contohnya misalnya ada siswa yang kebetulan diberikan Allah rezeki badan yang subur nih, kayak saya nih. Nah, teman-temannya pada ngatain atau manggil dia dengan sebutan gendut, dut, atau dengan nama hewan. Seperti teman-teman saya juga pernah dipanggil gajah misalnya. Nah,
Mungkin sekali, 2 kali nggak apa-apa, tapi kalau itu dilakukan secara berulang-ulang, teman kita yang tadi kita bilang gemuk tadi, lama-lama akan merasa sakit hati dan minder. Nah, tindakan seperti ini sudah termasuk perundungan ya. Jadi kita harus bisa membedakan mana batasan bercanda, mana yang perundungan. Ini merupakan dua hal yang bertolak belakang ya. Kalau bercanda itu melahirkan keceriaan, kedua belah pihak merasa senang, bahagia. Tapi kalau perundungan melahirkan kesedihan atau kesakitan di satu pihak. Mengapa isu perundungan ini penting untuk diperhatikan? Itu karena masih banyaknya kasus perundungan di Indonesia yang tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Ari, bahwa 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami perundungan setidaknya beberapa kali dalam 1 tahun. Itu dari sumber PISA, dan 2 dari 3 anak perempuan dari laki-laki usia 13-17 tahun di Indonesia pernah mengalami paling tidak 1 jenis kekerasan dalam hidup mereka. KPAI juga menemukan bahwa anak mengalami perundungan di lingkungan sekolah sebesar 87,6%, 29,9% perundungan dilakukan oleh guru, 70,1% dilakukan oleh teman sekelas atau teman lain kelas. Data KPAI tahun 2020 selama pandemi juga ditemukan bahwa anak mengalami kekerasan oleh keluarganya baik secara fisik seperti dicubit, dipukul, dijewer, dan lain sebagainya. Selain kekerasan fisik, anak juga mengalami kekerasan psikis dengan cara dimarahi, dibandingkan dengan anak yang lain, dibentak, dipelototi, dan lain-lain. Dan mirisnya lagi dari hasil penelitian ini, pelakunya adalah ibu, saudara, ayah, dan keluarga anggota keluarga lainnya. Ini terbukti juga makin banyak pemberitaan kekerasan pada anak, terutama selama pandemi. Terus, nah, mengapa perundungan ini perlu kita perhatikan? Karena dampaknya ditimbulkan. Ya, tadi sudah disampaikan juga oleh dokter bahwa dampak tidak hanya berlaku bagi korban, tapi juga berdampak bagi pelaku dan penonton atau saksi atau bystanders ya. Ya, dampak bagi korban itu sendiri, perundungan dapat menimbulkan berdampak kesehatan fisik dan psikologi, menimbulkan luka fisik, perubahan personality anak, dan tidak jarang menyebabkan anak untuk melakukan bunuh diri. Dan itu sudah ada beberapa kasus yang kita lihat di berita-berita. Selain itu juga berdampak bagi korban, yaitu dampak performa akademik. Menurut penelitian yang pernah ada, murid yang mengalami perundungan seringkali mempunyai nilai akademik yang lebih rendah dibandingkan teman-teman lainnya yang tidak mengalami perundungan. Mungkin karena sering dibully, sehingga jarang masuk sekolah dan lain-lain. Selain itu juga dampak perilaku negatif ya, karena kebanyakan anak yang menjadi korban perundungan itu juga bisa berpotensi menjadi pelaku karena ada rasa dendam sehingga mengakibatkan lingkaran jahat yang tidak berhenti. Para peneliti di Inggris melakukan riset mengenai dampak perundungan dirasakan hingga 40 tahun setelah kejadian. Nah, kalau dampak bagi pelaku, ya, tadi juga sudah disampaikan, seseorang yang terbiasa melakukan tindakan perundungan itu cenderung akan melakukan hal yang sama hingga dewasa. Ya. Lebih parahnya, ia dapat melakukan hal kekerasan yang menjadikan seseorang menjadi seorang kriminal. Dampak yang dialaminya jika terus-menerus melakukan hal tersebut, dia bisa mengarah ke menyalahgunakan alkohol dan narkotika, sering berkelahi, berpotensi menjadi kriminal, dan bersikap kasar terhadap pasangan jika sudah menikah kelak. Sedangkan dampak bagi bystanders atau penonton atau saksi, seseorang yang menyaksikan tindakan perundungan dapat berpotensi mengalami dua hal, yaitu yang pertama ia akan meniru pelaku, menjadi seorang pelaku, dan bisa juga merasakan hal depresi yang dialami korban. Oleh karena itu biasanya mereka bisa menjadi seorang yang berperilaku buruk, namun juga dirinya juga bisa menjadi tertekan dan depresi serta rasa takut akan mengalami hal yang sama. Nah,
Apa yang harus kita lakukan di Kementerian di Kemendikbudristek melalui Puspeka, Pusat Penguatan Karakter, ada beberapa hal yang sudah dilakukan. Yang pertama, produksi dan kampanye konten anti perundungan, revisi Permendikbud nomor 82 tahun 2015, melaksanakan program Roots, pembentukan tim Pokja pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di sekolah, juga kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Komunitas. Nah, untuk produksi dan penyebaran konten tema anti perundungan ditargetkan ke 3 pemeran utama dalam aksi perundungan, yaitu kampanye yang menargetkan penonton dengan pesan kunci, semua dimulai dari satu orang yang berani bicara dan berdiri untuk melaporkan kasus perundungan. Nah, ini bisa diserbakan di kanal Puspeka, dalam media sosial Puspeka, melalui YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, dan podcast. Selain itu juga kampanye yang menargetkan pelaku, pesan kuncinya, pertemanan yang positif akan membawa kita dalam kesuksesan tanpa saling menjatuhkan satu sama lain. Ini juga disebarkan melalui kanal yang sama, juga kampanye yang menargetkan korban dengan pesan kunci bullying bukan sarana penguatan mental anak. Dan produksi konten ini ada banyak macam jenis, baik dalam bentuk video pendek, film pendek, animasi, motion grafis yang tadi diputar, video dongeng, ada lagu, ada tarian, ada talkshow juga. Selain media sosial, melalui media sosial juga menyebarkan dengan mencetak dalam bentuk kaos, ya, itu dalam bentuk satu kampanye juga. Ada mug, ada stiker, ada pin, ada payung, masker, dan lain-lain. Nah, disinilah media sosial Puspeka. Ya, di sini ada Instagramnya @cerdasberkarakter.kemdikbud.ri, ada juga TikTok, ada Facebook, ada YouTube, dan ada laman Cerdas Berkarakter juga, dan ini ada portal Praktik Baik. Nah, selain itu yang kedua yaitu revisi Permendikbud nomor 82 tahun 2015 yang setelah diteliti masih banyak yang belum mengenal, ya, ini Permendikbud ini, padahal sudah tahun 2015 waktu dikeluarkannya. Banyak hal yang direvisi sekaligus nanti akan digaungkan. Permendikbud ini nanti ini saat ini masih dalam tahap proses revisi, ya. Kami bekerja sama dengan Puskapa UI untuk membuat naskah akademik dan staf konsepnya. Yang ketiga yaitu Kemendikbudristek bekerja sama dengan UNICEF telah melaksanakan program Roots Indonesia di tahun 2021. Nah, apa itu program Roots Indonesia? Ya, yaitu program pencegahan perundungan yang dikembangkan oleh UNICEF Indonesia di tahun 2017 sampai 2020 bersama pemerintah Indonesia, universitas, serta berbagai praktisi, ya, di mana tujuannya memusatkan peran pelajar di sekolah sebagai agen perubahan untuk menyebarkan pesan dan perilaku baik di antara teman sebaya. Nah, dampak dari program Indonesia ini apa saja? Ya, program Roots telah dijalankan di beberapa negara dan juga sudah pernah diuji coba di beberapa sekolah di Indonesia. Hasil yang dikumpulkan dari program uji coba ini menunjukkan bahwa perundungan dapat berkurang hingga 30% setelah program ini dilakukan. Pelaksanaan program Roots di Indonesia terdiri dari 4 tahap, ya. Tahun 2021 kemarin sudah dilakukan oleh Puspeka bekerja sama dengan UNICEF. Tahap pertama yaitu pelatihan fasilitator, ini dilakukan oleh UNICEF, dan pendaftaran sekolah dan fasilitator guru ini oleh kepala sekolah, dan survei awal dan pemilihan agen perubahan ini difasilitasi juga oleh Uripot. Melalui Uripot masing-masing sekolah siswanya bisa memilih teman sebayanya untuk menjadikan agen perubahan. Dan yang tahap terakhir yaitu aktivitas bersama agen perubahan.
Pada saat mengikuti bimbingan teknis atau pelatihan, jadi setelah terpilih, fasilitator nasional melatih guru-guru yang sudah diusulkan oleh kepala sekolah untuk mengikuti bimbingan teknis atau pelatihan yang dilaksanakan oleh pusat penguatan karakter. Mereka mendapatkan 10 modul wajib dan 5 modul tambahan. Begitu juga pada saat guru yang sudah dilatih itu akan melatih agen perubahan di sekolah masing-masing yang dilakukan oleh fasilitator guru. Pelatihan untuk agen perubahan dilakukan di luar jam belajar dengan waktu yang disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Meskipun 5 modul terakhir merupakan modul tambahan, akan tetapi itu merupakan aktivitas yang paling menyenangkan ya, karena anak akan terlibat dalam penyiapan sampai pelaksanaan perayaan puncak yang disebut dengan Roots Day ya. Dalam kegiatan ini sekolah melakukan perayaan anti perundungan dan menjadi momen pengambilan sumpah buat bagi agen perubahan, dan di sana nanti akan diucapkan ikrar. Di acara ini juga diundang seluruh warga sekolah, mitra sekolah, dinas pendidikan setempat untuk mendapatkan sosialisasi anti perundungan melalui pementasan karya seni. Ada yang berupa drama anti perundungan, ada yang berupa nyanyian, baca puisi, tarian, pemutaran film pendek, dan lain-lain yang semua itu adalah hasil karya dari agen perubahan. Nah, disinilah agen perubahan melakukan kampanye kebaikan, menyebarluaskan kebaikan di lingkungan sekitar. Dengan kampanye kebaikan ini diharapkan akan dapat mencegah terjadinya tindak kekerasan. Untuk Roots Day ini, Bapak Ibu sekalian, kakak adik bisa cari di YouTube ya, karena dokumentasi dari Roots Day mereka kami mohon untuk di-upload di YouTube, dan sudah banyak sekali yang mereka upload. Bisa Bapak Ibu kakak adik lihat. Nah, di sini pada saat saya melihat setiap memutar ini ya YouTube mereka tuh langsung tersentuh gitu ya, bisa nangis gitu ya. Ini contohnya nih ada SMKN 2 Surakarta, ada SMP 2 Jayapura, ada SMAN 1 Kalianget, ada yang SMP Probolinggo. Nah, ini baru sebagian kecil saja ya contoh yang saya tampilkan di sini. Nah, ini untuk rangkaiannya ini dari aktivitas kegiatan program Roots di SMA Maksum Mardiah Cianjur. Di dalam video itu ditayangkan lengkap dari mulai mereka mengikuti BIMTEK Roots oleh Puspeka, terus bagaimana mereka melatih agen perubahan, terus bagaimana pengukuhan agen perubahan, dan juga bagaimana pemberian materi perundungan kepada anti perundungan kepada agen perubahan, dan puncaknya yaitu Roots Day. Program Roots Indonesia merupakan program yang jangka panjang ya di Kemendikbudristek yang akan diimplementasikan secara bertahap. Tahap pertama kemarin sudah tahun 2021, sekolah yang menjadi target implementasi adalah sekolah SMP dan SMA penggerak, serta SMK Pusat Keunggulan yang kurang lebih ada 1.800 lebih ya sekolah di Indonesia. Untuk tahun 2002 ini, sekolah yang akan menjadi target adalah SMP, SMA, dan SMK yang terpilih ya dari 34 provinsi. Rencananya nanti akan dilakukan bagi 5.000 sekolah di Indonesia ya, dikalikan 2, jadi ada 10.000 guru yang nanti akan kami latih pada bulan Juli, Agustus ya, 2 bulan secara daring. Untuk tahun 2023 dan 2004 sekolah akan menjadi target implementasi ada di seluruh 34 provinsi, lebih dari 20.000 sekolah di Indonesia. Nah, ini yang pelaksanaan program Roots di tahun 2021 telah mencakup sekolah-sekolah dari 574 SMP sekolah penggerak, 382 SMA sekolah penggerak, dan 901 SMK Pusat Keunggulan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dan di sini menjangkau 55.000 siswa agen perubahan.
Dan di tahun 2022 akan mencakup 3 jenjang juga, yaitu SMP, SMA, dan SMK masing-masing 1.650, SMA 1.650, dan SMK 1.700 yang nanti akan menjangkau 150.000 siswa agen perubahan. Mohon doanya mudah-mudahan pelaksanaan BIMTEK di tahun ini berjalan dengan baik. Yang keempat yaitu pembentukan tim Pokja pencegahan dan penanganan kekerasan di nomor 144, di mana tugasnya yaitu merencanakan, melaksanakan program pencegahan dan penanganan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Juga melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program pencegahan dan penanganan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Selain itu juga tugasnya melakukan pengembangan berkelanjutan dari hasil pemantauan dan evaluasi. Nah, saya juga merupakan anggota dari Pokja ini. Yang kelima yaitu kerjasama dengan Dinas Pendidikan, yaitu kami sudah melaksanakan aksi sosialisasi bersama dengan Dinas Pendidikan yang kami lakukan di 3 regional, yaitu di Jogja, di Bali, dan di Makassar. Di mana peran Dinas Pendidikan di tiap-tiap daerah untuk mengurangi kasus perundungan yang ada di lingkungan sekolah, kami harapkan Dinas Pendidikan bisa memastikan sekolah-sekolah yang terdaftar telah memulai aktivitas antara fasilitator guru dan agen perubahan yang ada di tiap sekolah. Untuk pelaksanaan program Roots ini ada bantuan dari Direktorat Teknis, Direktorat SMP, SMA, dan SMK untuk istilahnya memancing mereka untuk membuat program Roots masing-masing 10 juta. Dan selain itu juga Dinas Pendidikan juga memonitor kasus perundungan di sekolah, mengarahkan kasus ke portal lapor dan menghubungkannya dengan layanan yang sesuai dengan kebutuhan korban, misalnya P2TP2A, Dinas Sosial, LSM, dan sebagainya. Selain itu juga Dinas Pendidikan mendorong sekolah-sekolah yang telah melaksanakan program Roots tahun ini untuk membagikan pengalaman dan pembelajaran yang didapat dalam mengurangi perundungan di sekolah. Dan itu sudah kita lihat bersama, nanti Bapak, Ibu, Kakak, Adik bisa cek di YouTube ya, tayangan mereka di Roots Day itu. Kita juga bekerja sama dengan komunitas, yaitu ada IBKS, Ikatan Bimbingan Konseling Sekolah, ada Himpaudi, Ikatan Guru PAUD Indonesia, IKTKI, Ikatan Guru TK Indonesia, ada Forum PAUD, ada Kami Mengajar, ada juga komunitas muda, itu yang pemimpin kebaikan. Kami kemarin membuat konten juga di Instagram dengan pemimpin kebaikan, itu merupakan mitra dari UNICEF, dan juga Generasi Pintar. Selain itu juga kita bekerja sama dengan pelayanan produksi, penyedia layanan ya, dalam membuat konten-konten kita bekerja sama dengan PH-PH, juga komunitas orang tua, Sidina, komunitas ibu penggerak ya, juga kita bekerja sama dengan mitra UNICEF, yaitu misalnya ada Yayasan Indonesia Mengabdi, ada Plato, ada Uni Muda Sorong, dan masih banyak lagi. Nah, kita juga di mana-mana kita dorong juga untuk yang menggunakan layanan lapor ya di tautan https kemdikbud.lapor.go.id untuk melaporkan kasusnya ya, agar tidak takut untuk melaporkan. Nah, saya kira cukup hanya ini yang kami bisa sampaikan. Selanjutnya akan kita diskusi. Namun sebelum diskusi, mohon izin untuk Ibu Berni untuk memutar video Kato Manurun. Ya, ini berupa video shadow ya. Mohon sebentar kami putarkan. Sebuah kisah perundungan antara kakak dan adik dalam cerita Kato nan Ampe.
bisa sekalian belajar bahasamu. Betul, boleh kan? Boleh lah. Hei, anak kecil, main di sana. Nggak mau. Cepat, sana pergi. Nggak mau. Nanti kakak pukul ya. Melawan saja kamu. Sampai ini mau kakak pakai untuk belajar. Rini, janganlah bicara kasar pada adikmu. Indah elok. Alah, sudahlah. Ayo, taruh tas dulu. Aduh, kabel laptopku mana ya? Nah, ini dia. Alamak, mati komputerku. Hei, kau yang matikan Maaf, komputerku Kakak, ya? aku nggak sengaja, Selalu saja kau mengganggu kakak. Ada apa? Tugas kakak hilang semua. Sabar Ada ini. apa ini? Adik merusak komputerku ini. Tugas-tugasku hilang semua. Kamu tidak Jadi aku boleh harus merundung bagaimana? adikmu. Rini, ingat kata Nanampe. Selalu saja ayah dan bunda membela adik. Orang tuaku tidak adil. Kenapa setiap aku memarahi adik, selalu dibela ayah dan bunda? Apa aku yang salah? Atau mereka hanya sayang pada adikku saja? Anak bunda, lihatlah adikmu sangat ketakutan. Janganlah merundung adikmu. Apa kau lupa dengan katonan Ampe? Kato menurun. Rini baru ingat, Bunda. Maafkan Rini. Anak berakhlak mulia harus menyayangi yang lebih lemah dari kita. Kakak, maafkan adik. Kakaklah yang sudah kasar padamu. Kita harus berlaku dan berbicara yang baik serta menghargai orang-orang yang lebih rendah dari kita. Itulah Kato Manurun. Maafkan kakak, yuk. Perundungan antar saudara sering dilakukan oleh kakak terhadap adiknya. Apabila hal itu terjadi pada anak-anak Anda, ajaklah bicara baik-baik untuk menanamkan bahwa mereka adalah saudara yang sudah sepantasnya saling mendukung, bukan justru memusuhi. Stop bullying. Nah, itu tadi sudah kita sampaikan terkait dengan peran apa saja pemerintah kita dilakukan oleh pemerintah. Silakan Dr. Berni. Ya, baik, terima kasih Ibu Yulaika atas presentasinya yang sangat menarik tadi ya. Ada beberapa video juga yang kita saksikan bersama. Baik, saya undang selanjutnya Dr. Hari Wahyu Nugroho untuk hadir ya. Ini sudah banyak sekali pertanyaan yang diajukan ya. Mungkin saya ajukan dulu ke Dr. Hari. Pertanyaan dari Dr. Denny Sigarlaki ini. Saya mirip dengan Ibu Evelyn, nanti kita lanjut ke pertanyaan Ibu Evelyn juga ya. Dari Dr. Denny ini intinya bagaimana orang tua dan guru mampu menyiapkan anak dengan kebutuhan khusus agar bisa menghindari terjadinya bullying. Karena dari sisi kognitif anak tidak paham bahwa dirinya sedang dibully dan tidak mampu membela dirinya di antara teman-temannya. Ini gimana nih, Dok?
Ya, ini memang seringkali menjadi permasalahan yang kita temui dalam klinis sehari-hari ya, Dokter Berni ya. Jadi yang pertama memang harus kita lakukan adalah kita harus benar-benar memilih sekolah yang tepat. Ya, sekolah inklusi yang tepat yang sesuai dengan kondisi anak tersebut. Nah, ini yang juga sangat sulit dilakukan di Indonesia karena seringkali ya kita temui sekolah-sekolah yang kemudian mereka mengaku sekolah inklusi ya sebenarnya. Halo, mohon maaf Dokter Berni, ini tadi keputus ini saya apa namanya kabelnya belum saya masukin, jadi saya ngomong sendiri tadi. Enggak terdengar, tetap terdengar. Iya, iya jadi uh, uh, apa namanya yang memang kita harus lakukan adalah kita memilih sekolah yang tepat. Ya, seringkali kadang sekolah itu hanya mengiklankan dirinya saja sebagai sekolah inklusi, tetapi kalau kita lihat apa yang ada fasilitas SDM yang ada di sekolah itu tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dengan kriteria inklusi. Ya, ini yang kemudian harus kita komunikasikan dengan sangat baik ya dengan pihak sekolah dan juga guru. Ya, seharusnya di sekolah inklusi itu nantinya ada memang guru atau terapis yang kemudian selalu mendampingi anak yang berkebutuhan khusus itu. Kemudian dari teman-temannya yang sebaya, yang normal kondisinya, itu juga ada yang memang sudah diprogramkan agar untuk bisa mendampingi, memberikan support ya kepada anak yang berkebutuhan khusus itu. Nah, yang sering kali terjadi bahwa kedua aspek ini seringkali tidak ada di sekolah-sekolah yang mereka menyebut dirinya inklusi gitu. Jadi mereka hanya sekedar memberi kesempatan saja ya anak-anak berkebutuhan khusus itu untuk sekolah di sekolah tersebut, tetapi memang tidak ada perlakuan khusus, hanya dibiarkan begitu saja. Nah, inilah yang kemudian malah menambah kondisinya malah menambah rumit gitu karena kemudian anak itu dibully dan lain sebagainya. Dan yang penting juga adalah bagaimana kita harus bisa memberikan pengawasan yang baik ya dan juga ketat sehingga kita bisa melihat bagaimana perkembangannya itu, Dokter Berni. Karena seringkali antara apa yang terjadi di sekolah orang tuanya tidak tahu gitu. Apa yang terjadi di sekolah, bagaimana perkembangan di sekolah, dokter anaknya juga tidak bisa diinformasikan dengan baik. Jadi sama sekali tidak ada komunikasi dan kerjasama antara sesama kita, antar interprofesi begitu. Ya, Jadi ya. hanya masing-masing hanya memberikan intervensinya masing-masing tanpa adanya komunikasi yang baik. Jadi sebaiknya dokternya juga bisa berkomunikasi dengan orang tua, dengan guru ya, dan juga sekolah juga bisa berkomunikasi dengan dokter dan juga orang tua. Begitu mungkin Dokter Berni, terima kasih. Ya, mungkin nanti saya tanyakan juga ke Bu Yulaika, tapi saya langsung nyambung dulu nih Dokter Hari. Karena ini juga ada menyambung ya tadi dari pertanyaan yang tadi, ini dari Ibu Evelyn. Jadi di sekolah inklusif sepertinya ya, ini mengumpulkan anak-anak ABK dalam kelas-kelas yang muridnya tadi ya, yang Dokter Hari sudah katakan ya tadi ya. Nah, bagaimana kalau misalnya terjadi bullyingnya di anak-anak ABK ini, Dok? Jadi apa yang harus dilakukan? Dan kalau misalnya ada lagi pertanyaan dari Bapak mungkin ya Ardi Wiryawan ini dari Semarang. Nah, pada anak-anak yang berkebutuhan khusus ini atau pada anak-anak ini ya yang mendapatkan bullying kemudian diberikan skill bela diri ini bagaimana nih, Dok? Kira-kira apakah menjadi jawaban gitu ya? Tadi dia pertanyaannya apa yang harus dilakukan, dan kalau misalnya kita berikan skills untuk bela diri, kira-kira bagaimana nih, Dok? Ya, terima kasih. Jadi saya kerasa yang tadi dari Dokter Evelyn ya, kalau nggak salah ya, yang dari Kalimantan ya, kalau Dokter Evelyn kalau saya nggak salah ya. Itu yang pertanyaan pertama, kedua tadi saya rasa sama ya dengan pertanyaan Dokter Denny ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kalau memang ada terjadi kekerasan seksual ya. Kekerasan seksual ini
juga sama dengan bentuk kekerasan yang lainnya, harus ditangani dengan komprehensif. Nah, Dokter Evelyn bisa sarankan kepada orang tuanya ya untuk dapat menghubungi Dinas Perlindungan Anak di kota kabupaten. Ada yang namanya DP3A, ada yang namanya P2TP2A, ya masing-masing kabupaten kota itu berbeda-beda. Nanti akan ada petugas yang akan mendampinginya untuk kemudian dapat dilakukan layanan kesehatan, kemudian layanan psikososial, ya, dan juga layanan rehabilitasi yang lainnya. Atau bisa juga datang ke kantor Polres terdekat. Di sana ada unit PPA. Di semua Polres itu saat ini sudah wajib dan harus ada unit PPA. Nah, di sana nanti juga akan dibantu. Jadi di masing-masing kabupaten kota biasanya sudah ada kerjasama atau paling tidak nota kesepahaman ya antara rumah sakit, dalam hal ini Ikatan Dokter Anak Indonesianya, kemudian juga dengan DP3A di kabupaten kota ya, kemudian juga dengan unit PPA. Nah, inilah yang nanti akan bersama-sama ya untuk dapat mendampingi keluarga ya menangani kasus-kasus kekerasan yang terjadi. Tidak hanya kasus kekerasan seksual saja, tetapi juga kekerasan fisik dan juga kasus-kasus yang lainnya begitu. Jadi memang ini harus ditangani secara komprehensif. Kemudian bagaimana kalau anak-anak yang ABK ini kemudian menjadi korban bullying ya. Nah, memang dari awal yang paling baik adalah kita bisa menginformasikan, mengedukasi kepada orang tua, kepada guru, kepada sekolah ya untuk bisa melakukan tindakan pencegahan terlebih dulu, Dr. Berni, karena ini yang paling baik dilakukan adalah untuk mencegah jangan sampai terjadi. Ya, yaitu tadi yang saya sampaikan, biasanya nanti dari pihak sekolah atau pihak guru ya akan menyediakan guru khusus, kemudian juga akan membuat program ya bagi teman-temannya setiap hari biasanya akan bergantian untuk mendampingi anak tersebut ya untuk bisa bersosialisasi dengan anak tersebut. Kemudian juga harus ada pengawasan yang ketat ya, ini untuk pencegahannya. Dan bagaimana kalau misalnya sudah terjadi, penanganannya sama ya, ini harus ditangani dengan kerjasama lintas profesi ya, lintas dinas ya, baik dari PPA di kepolisian, kemudian juga DP3A di kabupaten kota, dan juga di rumah sakit, dalam hal ini adalah dokter spesialis anak dan juga psikolog. Ya, jadi di setiap provinsi itu di tahun 2013 Kementerian Kesehatan itu sudah membuat rumah sakit mampu tata laksana kekerasan terhadap anak. Jadi di rumah sakit di tingkat provinsi itu ada satu rumah sakit dan ada 2 puskesmas yang menjadi tempat rujukan. Nah, di situ bisa dibantu untuk penanganan kasus tersebut. Dan saya rasa kalau kemudian tadi diajarkan bela diri, kemudian untuk bisa mencegah terjadinya kekerasan fisik ya. Saya rasa agak kurang tepat ya, tapi memang kita harus melakukan pendekatan satu persatu. Saya agak sulit menjelaskannya ya karena anak ABK ini kan masing-masing berbeda ya, Dr. Berni ya. Jadi kita benar-benar harus lihat kasus demi kasus ya. Kemudian nanti kita sesuaikan dan juga keluarganya juga berbeda-beda ya. Kondisi sosial ekonominya, tingkat pendidikannya, demografinya itu juga berbeda, sekolahnya juga berbeda-beda.
Nah, ini memang menjadi tantangan kita bersama, Dokter Berni. Tidak mudah ya, tetapi harus dilakukan. Baik, terima kasih Dokter Hari. Dokter Hari, kalau misalnya anaknya bukan anak ABK, kira-kira untuk pemberian skills bela diri ini kira-kira bagaimana, Dok? Ya, skill bela diri ini sebenarnya kalau menurut saya untuk menghindari cedera yang lebih parah saja. Ya, tetapi Ya. tidak mutlak untuk pencegahan ya atau penanganan yang utama. Ya. Ya, tetapi hanya untuk menghindari agar jangan sampai kalau terjadi cedera, kemudian cederanya ini menjadi parah. Nah, itu yang bisa mungkin dibantu dengan kemampuan skill bela diri ataupun kemampuan motorik yang lainnya. Baik, terima kasih Dokter Hari. Tadi Dokter Hari sudah banyak mengutarakan bahwa memang dalam penanganan kasus kekerasan ini multidisiplin ya Dok ya. Dari sisi Ya, sekolah, dari betul. sisi rumah sakit, Polres, bahkan sekolahnya sendiri, orang tuanya. Nah, tadi ada yang bertanya tadi seputar sekolah inklusi gitu ya. Mungkin kita mendengar dari Ibu Yulaika dulu, Bu. Jadi kalau dari Kementerian Kemendikbud gitu ya, Bu ya. Jadi kalau untuk sekolah inklusi ini sebenarnya sampai seberapa jauh peran dari guru, peran dari sekolah, dan apa saja ciri-cirinya sebenarnya yang orang tua ini ingin tahu sebenarnya. Belum di-unmute, Bu? Ya. Terima kasih Dokter Berni, betul sekali yang disampaikan oleh Dokter Wahyu tadi ya. Kebetulan juga di Pospeka saat ini juga ada program inklusi dan kebinekaan ya Dokter ya. Di sini juga kita sasar karena banyak korban yang mengalami perundungan ini banyak dari anak-anak yang anak ABK ya. Jadi ini juga kita sasar agar supaya dari anak-anak kita yang anak ABK ini tidak mengalami perundungan, jadi sehingga bisa ditekan untuk perundungannya. Di sini juga akan kami lakukan kampanye juga untuk mengajak masyarakat untuk menyayangi untuk anak-anak ABK, bahwa mereka perlu disayang, untuk kita perlakukan sama dengan kita ya, maksudnya kita sayang, dan itu karena berbeda itu bukan untuk dihina atau diolok-olok ya, tapi beda itu adalah yang harus kita anggap kita sayangi juga gitu. Di PAUD, Direktorat PAUD juga sudah ada pembelajaran inklusi juga untuk anak PAUD juga. Nah, Bu, menyambung tadi sudah dijelaskan ya oleh Bu Yulaika sedikit tentang sekolah inklusi tadi, dan tadi ya kata Ibu juga jangan merendahkan. Nah, ini nyambung nih Bu dengan pertanyaan Ibu Fitria. Bu Fitria bertanya bagaimana kalau yang melakukan itu perundungan tersebut ya, maksudnya yang menyikapi perundungan itu malah guru-gurunya gitu ya, misalnya guru-gurunya merendahkan muridnya saat murid tersebut mengutarakan cita-citanya ya, atau karena anak tersebut tidak les di tempat beliau, ini mungkin hal lain ya, atau misalnya, nah ini apakah ada regulasi terkait yang hal seperti ini Bu? Adakah standarisasi terhadap pendidikan atau standar pendidikan guru ya, khususnya guru BK? Nah ini gimana nih? Ya, sebenarnya kasus seperti ini pernah juga anak saya cerita nih, menceritakan teman saya dikatakan goblok lah gitulah, dikatakan yang sepertinya nggak pantas diucapkan oleh seorang guru gitu ya. Sebenarnya banyak kasus ya ini untuk guru juga yang merendahkan murid-muridnya. Nah, makanya dalam program murid juga disampaikan materi terkait dengan disiplin positif ya, di mana guru juga ketika mendisiplinkan anak itu tidak dengan cara menghukum atau mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, tapi dengan komunikasi yang baik, dengan memberikan disiplin positif, yaitu dengan memberi contoh yang baik, mengarahkan yang baik, berkomunikasi. Nah itu
menyambung juga pada pertanyaan terkait dengan bagaimana mencegah perundungan oleh guru itu nanti mulai tahun ini Direktorat Teknis akan memasukkan program disiplin positif ya, yang nanti arahnya sasarannya tidak hanya siswa tapi juga guru-guru ya. Nah, apabila guru melakukan perundungan atau itu merendahkan itu sudah termasuk salah satu perundungan ya. Jadi bisa mungkin awal pertama diajak komunikasi dulu bahwa mungkin si bapak belum tahu ya, kita kasih tahu dulu bahwa apa yang dilakukan oleh guru tersebut adalah tidak benar gitu. Nah, apabila itu terjadi secara berulang-ulang, itu bisa mungkin si siswa atau orang tuanya bisa melaporkan ke kanal lapor bisa, karena kemarin sudah ada beberapa juga kasus yang orang tua melaporkan gurunya karena anaknya mengalami perundungan oleh guru, dan itu nanti kanal lapor ini adalah dikelola oleh Kemenpan RB dan nanti dikelola di Kemendikbud, dikelola oleh Itjen. Nah, nanti akan langsung kami tindak lanjuti begitu. Baik, terima kasih Bu Yulaika atas penjelasannya, ini melegakan juga ya, dan ini menjawab juga tadi pertanyaan dari, saya tidak tahu nih Ibu atau Bapak Riz ya, apa yang harus dilakukan apabila guru melakukan perundungan. Jadi sudah jelas ya, tadi dijelaskan oleh Bu Yulaika, dan insya Allah nanti juga akan ada program disiplin positif ya. Jadi mudah-mudahan itu juga bisa menjadi batasan-batasan ya, jadi guru-guru juga harus lebih berhati-hati. Nah, ini sebelum kita melangkah ke Dokter Hari saja, ada lagi pertanyaan yang melibatkan Bu Yulaika dari Bapak Paul Yoy Bradlito ya. Selamat sore, ingin bertanya pada Dokter Hari dan Ibu Yulaika ya. Tadi Bu Yulaika menyampaikan bahwa di Indonesia ada program Roots yang bekerja sama dengan UNICEF, menyatakan terdapat penurunan sebanyak 30%. Namun tadi dari Dokter Hari disebutkan pasca COVID didapatkan bahwa angka kejadian itu dalam kategori mencemaskan. Nah, pertanyaannya, apakah efek Roots hanya sementara ini? Apakah faktor penyebab meningkatnya angka kekerasan atau bullying pasca COVID pada program Roots itu memang sudah dilaksanakan? Dan kira-kira apakah ada rencana Kemendikbud memasukkan program anti-bullying sebagai salah satu program dalam kurikulum pendidikan Indonesia? Dan termasuk sanksi ketika siswa melakukan bullying. Ini sepertinya lebih banyak ke Bu Yulaika, tapi nanti mungkin Dokter Hari bisa menambahkan. Silakan, Bu Yulaika. Ya, terima kasih Dokter Berni. Ya, tadi saya sampaikan dengan adanya program Roots yang sudah uji cobanya dilakukan oleh UNICEF itu bisa menurunkan 30%. Nah, uji coba ini waktu itu dilakukan oleh UNICEF belum keseluruhan Indonesia, tapi baru beberapa wilayah yaitu Papua, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Itu bisa menurunkan 30%. Nah, untuk yang program Roots yang dilakukan tahun 2021 ini belum diperoleh analisis hasil akhirnya belum kami peroleh apakah seberapa besar penurunannya. Jadi mungkin kalau yang memang masa pandemi ini masih meningkat terutama dunia maya ya, karena pada saat pandemi ini banyak kita sekolahnya pembelajaran jarak jauh ya. Jadi betul ada peningkatan karena ini 30% ini pada tahun 2017. Kalau untuk yang keseluruhan, untuk yang tahun ini kita laksanakan itu belum kami peroleh hasilnya seberapa besar penurunannya. Hanya saja, namun ini belum merilis ya untuk yang hasil asesmen nasional itu dari 1.800 sekolah yang kami latih, yang kami bentuk agen perubahannya itu dari 1.800 sekian itu hanya 12 yang angkanya rendah. Jadi yang kasusnya perundungan tinggi itu hanya 12 sekolah. Berarti sebenarnya sudah ada program, tetapi memang karena pandemi kemarin ya Bu ya, nanti kita lihat hasilnya ya Bu ya, belum, memang sedang diolah ya Bu ya. Secara kasarnya sih kita lihat dari 1.800 yang kami latih itu hanya 12 sekolah yang angkanya tinggi. Ya, ya. Mudah-mudahan ini memperlihatkan hasilnya. Mungkin Dokter Hari bisa mau menambahkan Dok untuk masalah ini. Iya. Masalah pandemi terima kasih. Ini. Iya. Terima kasih Dr. Berni. Jadi angka yang tadi saya sampaikan data dari Simfoni Kemen PPA itu adalah merupakan data keseluruhan, bukan yang hanya terjadi di sekolah.
begitu. Nah, ini yang harus dipahami dan memang pada saat pandemi kemarin ya itu peningkatan kasus yang kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan rumah lah yang memang meningkat secara pesat dan tinggi. Sedangkan Roots ini kan memang dia programnya adalah program yang dia berbasis di sekolah begitu. Nah, pandemi ini yang kemarin menjadi banyak dibahas adalah bagaimana kemudian banyaknya kejadian orang tua yang di PHK sehingga menyebabkan orang tuanya stres, depresi, pelampiasannya ke anak-anaknya. Kemudian bagaimana orang tua yang harus bekerja dari rumah, itu juga tingkat stresnya meningkat, akhirnya pelampiasannya ke anak-anaknya. Kemudian juga bagaimana kondisi ekonomi yang menurun oleh karena pandemi juga ya, ini menjadi kemudian dilampiaskan ke anaknya. Dan juga penutupan sekolah ya, kemudian apa namanya penutupan tempat-tempat yang seharusnya itu bisa dimanfaatkan anak-anak sebagai kegiatan yang positif ya, ini juga akan akhirnya meningkatkan risiko terjadinya apa namanya yang tadi ditanyakan kenapa kok Roots pada saat pandemi itu tidak mempunyai dampak, karena memang pada saat pandemi ini sekolah malah banyak ditutup, sedangkan Roots itu dia berbasis di sekolah. Dan memang ada meta analisis Dr. Berni yang saya baca kemarin mengenai bagaimana program yang berbasis di Sunyak berhasil untuk mencegah terjadinya bullying di lingkungan sekolah. Begitu Dr. Berni, terima kasih. Baik, terima kasih Dok. Belum lagi orang tua yang memang mungkin tidak punya kapasitas yang cukup ya Dok ya untuk mengajarkan. Mungkin pelajaran SD ya Bu Yulaika masih oke lah, pelajaran SD kelas 5, kelas 6 itu udah mulai susah kalau saya lihat sekarang ya, jadi memang butuh bantuan. Terima kasih nih Bu Yulaika dan Dokter Hari. Nah, satu lagi nih mungkin untuk Dokter Hari nih. Sebenarnya ini ada dua penanya lagi, yaitu Dokter Pak Ade Romi dan Ibu Elviani. Tetapi pertanyaannya mirip nih. Sebenarnya intinya apa sih, bagaimana seharusnya peran orang tua atau langkah pertama yang harus dilakukan ketika mengetahui anaknya menjadi korban bullying atau bahkan menjadi pelakunya. Nah, ini sama aja dengan Bu Elviani sebenarnya ya. Elviani. Ya. Jadi yang tadi seperti sudah kita bahas bersama bahwa untuk penanganan kekerasan terhadap anak termasuk diantaranya adalah bullying, ini memerlukan kerjasama dan komunikasi dari berbagai disiplin ilmu. Jadi apa yang pertama harus dilakukan orang tua? Yang harus dilakukan orang tua adalah berkomunikasi dan mencari pertolongan dari tenaga profesional. Ya, tergantung bagaimana kasusnya, tergantung apa kasusnya, tergantung di mana terjadi kasusnya. Kalau memang terjadi kasusnya di sekolah, maka orang tua harus segera bisa berkomunikasi dengan para guru, ya, dengan kepala sekolah, ataupun pihak yang mewakili pihak sekolah, ya, untuk bagaimana kemudian mencari akar permasalahannya, ya, untuk bagaimana kemudian menghentikan, ya, untuk bagaimana kemudian bisa menanggulangi, begitu. Sedangkan kalau memang terjadinya di luar lingkungan sekolah, ya, itu memang nanti yang akan disesuaikan. Tetapi memang yang saya sarankan adalah bagaimana orang tua ini bisa langsung mencari bantuan, ya, berkomunikasi dengan para tenaga profesional yang ada di tingkat kabupaten kota, ya, ataupun yang ada di sekolah di mana anak tersebut bersekolah. Sehingga nantinya, ya, apa yang dilakukan ini bisa lebih berdampak positif, lebih komprehensif, dan lebih cepat untuk bisa menanggulangi. Jadi begitu, yang dilakukan pertama adalah berkomunikasi, meminta bantuan profesional, Dr. Berni. Baik, terima kasih banyak ini Dr. Hari Wahyu Nugroho, Ibu Yulika Ernawati, banyak sekali yang kita pelajari. Jadi kita lebih, sebenarnya intinya kita lebih speak up ya Dok ya, ya Bu ya. Jadi kalau misalnya ada kasus, jangan sungkan-sungkan untuk melapor dan jangan dipendam sendiri, segera mencari
bantuan mungkin ya, dan sebenarnya tentunya kita akan mencari jalan keluar yang terbaik. Oke, baik, mungkin sebelum menutup saya ingin dari masing-masing pemateri untuk memberikan kata kunci mungkin Dok, kalimat-kalimat yang penting untuk kita ingat gitu, mungkin mulai dari Dr. Hari dulu Dok, Dr. Hari Wahyu. Ya, Dino, terima kasih. biasanya saya panggil. Terima kasih Dokter Berni. Jadi terkait dengan penanganan kasus kekerasan di lingkungan sekolah ya, atau yang kemudian saat ini banyak dikenal dengan istilah bullying, ya ini memerlukan kerjasama dan komunikasi baik dari pihak orang tua, guru dan juga sekolah. Ya, kemudian penanganan ini nantinya tidak hanya ditujukan kepada korbannya saja, tetapi juga ditujukan kepada pelaku dan juga saksi mata. Di mana dalam bullying ini dampaknya tidak hanya dirasakan oleh korbannya saja, tetapi juga oleh pelaku dan juga saksi mata. Dan yang paling penting untuk kita semua, orang tua, guru, dokter spesialis anak, dan sekolah adalah bagaimana kita bisa mencegah terjadinya bullying di lingkungan sekolah kita pada anak-anak kita, ya itu dengan cara ya tadi sudah ada beberapa yang saya sampaikan bagaimana harus kita memperkuat faktor-faktor protektif dan juga kita bisa menghilangkan faktor-faktor risiko baik yang ada di anak-anak kita, baik yang ada di lingkungan sebaya anak-anak kita, di lingkungan sekolah ya, dan juga kondisi-kondisi sosial emosional yang ada pada anak-anak kita semua. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dr. Hari Wahyu. Sekarang kepada Bu Yulaika, mungkin pesannya Bu. Ya, terima kasih Dr. Berni. Mungkin sama dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Hari ya, bahwa perundungan ini menjadi tugas kita bersama dari pemerintah, keluarga, masyarakat, juga komunitas untuk sama-sama mencegah dan menangani tindak perundungan ya, terutama untuk misalnya tidak hanya untuk tadi disampaikan oleh Dr. Hari juga tidak hanya korban, tapi juga pelaku, tapi juga penonton juga ya, bystanders ya. Selain itu untuk mencegah perundungan, kita juga dengan menebar kebaikan ya, seperti yang dilakukan kita tanamkan kepada agen perubahan. Di sana mereka menyebarkan kebaikan, dengan kebaikan yang kita sebarkan insya Allah akan mengurangi adanya perundungan ya, saling menyayangi itu akan mengurangi perundungan. Juga orang tua juga lebih memperhatikan juga kepada anak-anak kita. Ketika mereka mengeluh, kita harus mendengarkan gitu ya, jangan malah menyalahkan ya. Jadi karena banyak juga orang tua yang ketika anaknya ngeluh ada perundungan malah disalahkan gitu. Terus terhadap guru juga bagaimana kita akan mendisiplinkan mereka, usahakan dengan disiplin dengan memberikan contoh yang baik ya, tidak dengan cara menghukum, karena menghukum itu bukan sebuah solusi untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Karena pada intinya kita semuanya adalah sayang teman dan stop perundungan. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Hari, Ibu Yulaika yang sudah banyak sekali memberikan masukan ya. Banyak sekali yang kita pelajari pada hari ini. Dan mudah-mudahan kita semua sama-sama sepakat ya bahwa kita menghindari terjadinya perundungan, baik di rumah sebenarnya juga bisa tadi ya, di rumah maupun di sekolah. Dan kita sebagai orang tua juga harus memulai dari rumah, jangan sampai kita menjadi pelaku juga ya Bu ya, dan Dr. Hari ya. Jadi kita memberikan contoh pada anak kita, sehingga anak kita juga bisa menjadi orang yang sama-sama berjuang untuk menghindari perundungan dan menjadi korban perundungan. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada seminar siang sampai sore hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih pada Dr. Hari,
Dan Terima juga Ibu kasih Dokter Yulaika. Berni, terima kasih Bu Ya, Yulaika. Terima kasih Dokter atas Hari. ilmunya, sama-sama. Saya Semoga juga banyak belajar di sini ya. sama belajar. Untuk teman-teman semua yang ingin mendapatkan materinya sudah di-share di link yang sudah ada di chat room. Terima kasih. Dengan demikian saya tutup. Jangan lupa kita bisa bertemu kembali pada seminar awam selanjutnya dari IDAI. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Berni. Sama-sama. Sampai ketemu Berni. kembali. Sama-sama. Bu Yulaika, Mas Sama-sama. Raihan, Mas Saiful, terima kasih. Selesai.